Coba bayangin, sakit hati nggak? Garap setahun nih, setahun itu penantian yang panjang. 1 tahun, 1,5 tahun nggak jadi-jadi kan capek dong. Nah, dasaran pertama yang harus kita pilih yaitu masalah bahan baku. Bahan baku yang seperti apa Om yang bisa konslet? Selamat pagi sahabat Excellent, kembali lagi ketemu dengan saya Aris Excellent. Hari ini saya pengen bahas sesuatu yang menarik karena saya lagi-lagi dapat inspirasi ketika saya habis mandi. Jadi begini teman-teman, saya pengen mencoba untuk memberikan edukasi bahwa kalau kita itu sebagai seorang pemain harus jadi pemain yang cerdas. Jangan cuma terprovokasi sama hal-hal yang mungkin dari teman-teman sendiri istilahnya apa ya, memahami hal-hal yang nggak benar gitu loh. Moga-moga ini jadi satu masukan ya. Jadi saya akan mulai dari landasan saya berpikir gini. Saya mau bicara masalah gimana sih Om jantan kok nggak double-double kan gitu kan. Nggak double-double itu kenapa? Terus gimana cara istilahnya jantan kok susah banget untuk jadi konslet dan butuh waktu yang lama. Makanya pemilihan settingan dengan dilandasi dengan pemahaman ini sangat penting supaya kita nggak konyol, supaya kita nggak jadi orang yang istilahnya apa ya, tidak efektif dalam apa namanya, mengerjakan sesuatu lah, apapun itu bentuknya. Sorry teman-teman, ini agak error. Dalam mengerjakan sesuatu, terutama dalam garap burung ya teman-teman ya. Makanya saya akan coba kasih landasan berpikir supaya nggak salah paham. Jadi kenapa sih Om kok jantan nggak double-double? Lah, saya kan sudah kasih pembahasan masalah bahan seperti apa yang bisa konslet di apa ya, yang aku bilang viral itu loh. Saya kasih video di situ, di vlog saya belakang nih udah aku bahas. Jadi saya kasih video, saya kasih pembahasan bahwa ini loh bahan jantan yang bisa konslet, ini yang kemungkinan jadi konslet. Jadi dasar itu yang bisa diambil ketika kita menggarap burung supaya nanti jangan sampai teman-teman tuh nyesel sudah setahun garap burung, burungnya nggak konslet. Saya mau kasih pemahaman seperti ini. Saya nggak tahu sih burung bahan jantan itu bisa konslet semua apa enggak. Saya nggak pernah bilang seperti itu. Saya hanya bilang bahwa mungkin ya, saya bilang mungkin bahan jantan itu bisa aja atau nggak bisa, saya nggak tahu. Bisa aja semua itu konslet. Tapi kalau saya lebih senang dengan sesuatu yang sudah jelas. Dalam arti sudah jelas gini, nggak harus burung yang istilahnya beli burung yang bahan konslet, tapi bisa bahan mentah yang dalam arti masih mentah, benar-benar mentah yang dari ombyokan. Tapi cara memilih ombyokan yang baik seperti apa Om? Cara memilih bahan yang bisa konslet dari ombyokan yang masih vektor total. Ini kan orang mesti merasa tabu. Sepertinya itu kadang-kadang saya tuh merasa gimana ya. Saya menjelaskan ini karena dasarnya pengalaman. Tapi kadang-kadang ini dianggap sebagai suatu pembodohan atau dianggap sebagai sesuatu apa ya, hal yang nggak mungkin gitu loh. Bahwa bahan jantan yang kita pilih itu harus tepat walaupun dalam keadaan yang masih mentah. Walaupun teman-teman beli dari harga 50.000 atau 200.000. Tapi teman-teman kan ini bisa memilih. Kalau namanya bahan terus cuma asal digacorin, ya kita ngomong efektivitas saja, jangan sampai konyol. Ini konyol, aku bilang ini konyol, benar-benar konyol gitu loh. Konyolnya gini, kalau beli bahan yang udah deket itu benar bagus, istilahnya double. Tapi kalau saya mencoba untuk memilih bahan yang tidak hanya cuman sekedar bahan-bahan yang istilahnya nggak jelas gitu loh. Nanti karena gini Om, coba berpikir ya Om, jenengan teman-teman ini garap 1 tahun dan endingnya itu zong. Coba bayangin, sakit hati nggak? Garap setahun nih, setahun itu penantian yang panjang. 1 tahun, 1,5 tahun nggak jadi-jadi kan capek dong. Nah, dasaran pertama yang harus kita pilih yaitu masalah bahan baku.
bahan baku yang seperti apa Om yang bisa konslet. Saya sudah bahas itu di belakang. Coba dicek lagi vlog-vlog saya di belakang, itu banyak banget masalah pemahaman. Jadi supaya kita nggak konyol 1,5 tahun 1 tahun garap itu endingnya jadi sia-sia dan akhirnya mubazir gitu loh. Nah, bahan dasar seperti apa? Saya sudah jelaskan. Oke, saya coba kasih satu lagi hal. Saya kasih satu hal yang paling penting. Bahan jantan yang menurut saya bisa konslet itu bahan jantan yang walaupun masih nguet-nguet, masih suka tidur, masih suka lompat-lompat, masih suka seperti apa, tapi yang penting ketika dia ngeluarin birahi itu kemudian nggak lama bunyi. Saya sering bilang seperti ini, walaupun dengan kondisi birahi tinggi dia tetap bunyi, walaupun dia gestang dia tetap bunyi, walaupun dia ngapal kalau betina dia tetap bunyi gitu loh. Ini yang paling penting yang dilandasi, bahwa burung gestang pun bukan burung yang over birahi kalau dia kecuali nggak bunyi gitu loh. Jadi pemahaman ini harus dapat teman-teman, jangan sampai salah paham gitu loh. Takutnya itu nanti jadi pemahaman yang nggak sama, ini jadi membuat bahwa kesulitan teman-teman dan nyalain kita, nyalain saya gitu loh. Nanti bilang seperti ini ternyata nggak sesuai. Makanya harus disimak benar-benar, jangan skip, disimak satu-satu benar-benar. Kalau teman-teman benar-benar pengen proses konslet ya, nanti takutnya saya salah paham. Saya tuh jujur apa adanya, saya buka semua di sini, dan saya nggak punya tendensi apa-apa gitu loh. Saya jualan pakan tapi saya nggak nawarin pakan. Coba tanya itu yang saya jadikan vlog, apakah saya nawarin pakan ke mereka yang udah nyiptain konslet? Enggak, mau pakai silakan, nggak pakai ya silakan gitu loh. Jadi aku tuh benar-benar niatnya berbagi. Kalau mau ada yang nyinyir silahkan, nggak ada, istilahnya ada yang silahkan. Saya coba berbagi dengan cara yang efektif, karena kalau nggak konyol. Konyolnya apa? 1 tahun 1,5 nggak ada hasil, ini konyol. Saya dulu belajar, oke lah kekonyolan saya belajar keliling-keliling, nggak ada hasil di awal. Tapi endingnya bagus gitu. Dalam arti proses belajar itu memang kadang-kadang butuh proses yang lama. Oke, kita bisa berjuang, kita bisa jadi orang yang istilahnya berani terima tantangan, tapi jangan konyol. Coba bayangin, kalau misalnya lu tutup mata, lu istilahnya terima tantangan, lu nyebrang jalan tutup mata, itu konyol karena pasti ditabrak gitu loh. Ini konyol gitu loh. Boleh terima tantangan, lu boleh menjadi orang yang gampang tertantang, tapi mohon dengan cara yang efektif supaya kita nggak capek gitu loh. Jadi pilih bahan baku yang benar dulu yang pertama. Walaupun itu dari ombyokan pun bisa jadi saya sudah membuktikan. Mesti bahan-bahannya Aris paling bahan-bahan materi katanya. Materi apa maksudnya materi? Maksud saya itu bahan-bahan yang memang sudah punya karakter. Karakter seperti apa yang seperti tadi sebutin gitu loh. Nah, nanti coba pilih bahan-bahan itu, terus kemudian mulai rawat dengan pola-pola. Boleh pilih settingan mana aja, bebas. Saya tidak harus pakai settingan saya, teman-teman ini harus pakai settingan saya, enggak, karena saya lebih lari ke pemahaman. Bebas pakai settingan siapa aja, yang penting pemahamannya tahu. Lah, ketika bahan jantan yang kita proses itu benar, yang terjadi makanya kita tidak akan kemungkinan zong di belakang itu lebih minimal gitu. Yang penting itu. Yang kedua, kita ngomongin kok burung saya nggak double-double. Bahan konslet yang masih mentah untuk proses double itu butuh waktu, nggak bisa langsung sesaat. Ini saya coba edukasi supaya teman-teman ini nggak gampang menyerah gitu. Nggak semudah itu buat burung jantan itu langsung tiba-tiba beli bahan mentah konslet. Orang yang udah double aja harganya mahal, artinya kan butuh proses waktu yang nggak mudah. Tapi kalau sampai jadi kepuasannya lebih dapat uang yang banyak gitu. Jadi teman-teman harus paham ini. Terus gimana prosesnya ketika burung ini setelah gacor kan kayak gitu. Itu kan ada tahap-tahapnya, nggak terus sembarangan langsung dal gitu aja. Tapi harus pakai cara yang efektif. Harus digantang. Kata siapa? Orang nggak harus digantang juga gak apa-apa. Boleh terima tantangan tapi jangan sampai konyol. Konyolnya kalau kita ngeluarin uang tiap gantang 50.000, belum ngomongin kopi sama rokok kan gitu, belum ngomongin jajan segala macem. 50.000 sekali berangkat nih. Kita ngomong estimasi harga lah, kita ngomong estimasi efektivitas. Kita gantang 50.000 sekali berangkat. Seminggu kita gantang 3 kali, ya kan? Kita ngomong 150 ya seminggu. Terus sebulan berarti 600.000.
Kalau itu dilakukan selama setahun berarti 6 juta. Lu bisa bayangin nggak kalau burung itu selama setahun jadi, tambah biaya 6 juta dulu. Kalau saya daripada buat gantang, oke lah lu main gantang burung yang sudah jalan, misalnya main vektor apa main paut, tapi diselingi atau main murai lah istilahnya, tapi diselingi ngajak bahan itu main dulu, nggak usah harus digantang. Kalau digantang terus ngeluarin biaya segitu, bayangin aja lah, ini konyol gitu loh aku bilang. Ini konyol karena untuk lihat burung yang beda dari di rumah, untuk naikin emosi nggak harus digantang. Di dekat gantangan itu banyak burung-burung yang konslet, mungkin bisa deketin. Kita pakai cara yang efektif supaya kita jangan konyol gitu loh. Jadi banyak cara untuk kita membuat burung kita itu tidak harus kita mengeluarkan biaya terlalu over. Bicaranya bisa efektivitas, jangan sampai kita nuruti hal-hal yang nggak masuk akal gitu loh. Coba kalau orang itu nggak punya, bayangin beli 50.000 udah pemula ya kan. Terus istilahnya dia seorang pegawai toko yang hanya gajinya notabene cuma 1,2 lah, 1 UMR lah taruh kata. Buat gantang bisa habis itu nanti bisa dapurnya itu jomplang. Akhirnya istri marah-marah cerai. Ini sayang, ini konyol gitu loh aku bilang. Ini konyol, bener-bener konyol. Kalau misalnya nih kita pekerja gajinya cuma 1,2, sekali berangkat 50.000, berapa kali berangkat tuh gaji habis gitu loh. Jadi mendingan daripada seperti itu, oke lah lu main ke lapang, rokok bawa dari rumah, atau nanti di sana ngopi atau syukur bisa bawa dari rumah. Saya ngajarin efektivitas karena saya bakul gitu loh. Saya harus perhitungan supaya efektif, supaya nanti hasilnya itu ada. Oke, bagi yang nggak bakul minimal tidak pemborosan, karena nanti resikonya nyerang keluarga. Dan mikir nggak kalau keluarga itu sampai ribut, bisa jadi terhambat main burung dan akhirnya konslet itu nggak terwujud. Jadi harus panjang. Diajak main aja ke gantangan, deketin burung konslet yang lagi di ISIS tuh, deketin aja sama dia. Atau mungkin kalau misalnya butuh di master nih, ngomongnya butuh di master, atau deketin burung-burung yang lagi dibuka di pinggiran itu, dicental-centalin, yang ikut nyentelin. Kan banyak cara, nggak harus pakai cara yang konyol seperti ini gitu loh maksud saya. Jadi tolong teman-teman memahami saya ngatain bahwa nggak harus digantang itu. Ini ada yang komentar seperti ini masalahnya, makanya saya bahas gitu loh. Ada komentar bahwa burung harus digantang. Kata siapa? Aku nih ya, aku itu udah membuktikan sendiri. Mau burung apa aja aku ajak main sampai benar-benar dia sudah berani enak di lapang, di pinggir lapangan, baru digantang. Itu pun belum langsung jalan. Setelah digantang butuh proses lagi gantang. Tapi minimal kita efektif gitu loh. Jangan sampai gara-gara ambisi kita tuh ini hobi coy. Bagi yang bakul pun ini hobi karena hitung-hitungan keuntungan. Jadi jangan sampai nggak efektif kita gantang sembarangan, tapi endingnya kita tuh jadi orang yang konyol, keluarga ribut, uang yang harusnya untuk anak, untuk istri jadi nggak karu-karuan, gara-gara untuk gantang semua kita ribut dan akhirnya cerai. Ini kan kasihan. Aku pengen coba mengedukasi teman-teman supaya nggak salah paham gitu loh, supaya jangan sampai ini jadi hal yang salah gitu loh. Moga-moga vlog ini berguna untuk teman-teman. Jangan sampai konyol saya rasa gitu loh. Jadi saya pikir itu sih sebenarnya saya cuma mau nyampein itu, jangan sampai teman-teman tuh konyol dalam garap burung. Udah itu aja. Moga-moga vlog ini berguna. Cuman pendek tapi artinya besar sekali. Untuk vlog-vlog dobelan dan segala macam nanti akan aku bahas selanjutnya deh. Pasti aku bahas semua Aku mohon maaf antri ya. Terus ini aja aku di luar kota posisinya. Saya harus ngevlog apa adanya aja ini dengan seadanya, dengan kondisi seperti ini. Cuman saya kok tergugah ya ketika ada sesuatu yang konyol, saya pengen bagikan sama teman-teman gitu loh. Jangan sampai ini gara-gara dunia burung lu ribut sama istri, lu jadi nggak punya uang, bukan jadi bagus tapi malah jadi jelek. Ini hobi, jangan pakai ambisi yang berlebihan gitu loh. Oke, kita pengen punya konslet, ambisi boleh, tapi ambisi yang terkontrol gitu loh, yang seimbang sama emosinya. Kalau cara burung gitu. Jadi teman-teman tunggu ya vlog saya dengan Irfan Hakim, vlog betina vektor gacor. Ini nanti aku tambah karena saya saat ini tuh memanfaatkan momentum ketika saya ini ada di Jakarta, ada di Serang, Banten. Tujuannya karena apa? Saya akan bahas vlog-vlog yang ada di sini dulu, belum tentu saya kesini lagi kan gitu kan. Saya mohon maaf banyak yang tertunda, tapi yang jelas pasti akan saya buatin. Teman-teman sabar aja, mesti aku buatin, nggak usah khawatir ya.
Banyak orang bilang, oh mana betina vektor gacor, oh mana masalah dobelan, oh mana masalah Irfan Hakim. Sabar, pasti muncul. Ya, nanti akan saya buatkan vlog khusus. Yang jelas pertanyaan-pertanyaan, monggo masuk ke komentar. Dan mohon maaf untuk hari-hari ini sampai hari Kamis. Ini saya buat ini hari Selasa. Ini langsung saya posting nanti malam. Malam inilah istilahnya. Ini saya buat pagi, nanti malam udah saya posting. Moga-moga ini berguna. Ini sebenarnya hanya karena saya tuh merasa terbeban itu. Walaupun dengan kondisi yang dengan penuh kesibukan seperti ini, terpaksa saya harus buat vlog ini karena saya merasa jangan sampai teman-teman ini melakukan hal konyol, itu aja. Jadi untuk vlog-vlog yang selanjutnya saya akan berikan tip-tip yang betul-betul pernah saya alami dan pengalaman saya. Terserah kalau pengalaman orang lain saya nggak mau bahas lah. Monggo yang udah master-master mungkin mereka juga punya pengalaman khusus. Tapi saya ini bercerita tentang pengalaman saya. Kalau mau diadu-adu saya nggak mau, silahkan aja dibandingin. Tapi kalau misalnya mau sharing, ayo kita duduk bareng. Bagi teman-teman yang pengen sharing, duduk bareng, ngobrol, pintu saya selalu terbuka. Bahkan buat master-master nih, yang merasa pernyataan saya ini mengganggu mereka, yuk kita duduk, kita sharing. Tujuannya positif, yang penting demi mengungkap kebenaran sehingga pemula ini nggak bingung. Kita itu bisa maju bareng, duduk bareng, silaturahmi, gantangan gak dibatasi, hargalah naik. Itu aja sih teman-teman. Tunggu vlog selanjutnya ya. Segitu dulu dari saya, Aris Excellent. Tetap salam minor, masuk akal.